He's loaded. Win matches is set up. Take him now. Easy, take out the steam. Is there anybody else? No. Halo sahabat Harus Nobar, ketemu lagi bersama Mimin yang akan mengulas film-film action yang sangat menegangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah film yang bercerita tentang seorang sniper terbaik yang malah ditelantarkan oleh pemerintah di negerinya sendiri. Tidak hanya itu, ia juga dijebak dalam sebuah kasus konspirasi yang didalangi oleh salah satu oknum pejabat. Oke teman-teman, tanpa banyak spoiler di awal, mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang sniper Amerika bernama Bobby Schweiger dan rekannya yang bertugas sebagai spotter yang bernama Donnie. Keduanya berada dalam posisi siaga di puncak sebuah bukit. Tak lama kemudian terlihat dari kejauhan rombongan pasukan Amerika yang sedang mundur dari daerah konflik. Dan pada saat bersamaan, rombongan itu dikejar oleh beberapa pasukan musuh. Dari jarak jauh, Bob berhasil menjatuhkan dua penyerang yang mencoba menghadang konvoi itu. Setelah itu, mereka sebenarnya berniat untuk meninggalkan lokasi. Tetapi melalui radio di bilik Donnie, datang perintah untuk tetap melindungi pasukan yang sedang melarikan diri itu. Sesuai perintah, Bob menahan serangan musuh dan tembakan yang datang membuat musuh kebingungan mencari sumbernya. Sayangnya, setelah beberapa kali ditembakkan, posisi mereka akhirnya terdeteksi. Mereka lalu mendapat hantaman artileri. Donnie berupaya meminta bantuan lewat radio, namun permintaan mereka diabaikan. Keadaan kian buruk ketika helikopter musuh tiba. Posisi mereka terbongkar dan Donnie terkena tembakan. Bob kemudian menggunakan senapan lebih berat untuk menumbangkan helikopter yang mengincarnya. Cerita melompat 3 tahun kemudian. Bob ternyata berhasil lolos dari serangan hari itu, tetapi sahabatnya tidak tertolong. Merasa dikhianati oleh pemerintah, Bob memutuskan pensiun dari militer dan memilih menghabiskan hari-harinya bersama anjing kesayangannya dengan menetap di pegunungan. Di sisi lain, di Virginia, beberapa pejabat tinggi negara yang dipimpin oleh Kolonel Isaac sedang menelaah berkas-berkas tentang rekam jejak Bob semasa ia dinas. Menurut catatan, Bob adalah mantan sniper terbaik Amerika. Bahkan sebelum meloloskan diri 3 tahun lalu, ia sempat melumpuhkan sekitar 70% kekuatan musuh. Mereka pun berencana menemui Bob secara langsung. Saat tim Kolonel Isaac sampai, Bob sempat mengusir mereka. Kekecewaannya terhadap pemerintah belum hilang. Tetapi pendekatan diplomatis Kolonel berhasil membuat Bob bersedia mendengar tawaran tersebut. Hasil penyadapan menunjukkan informasi mengkhawatirkan, di mana 2 minggu lagi Presiden akan menjalani kunjungan, dan ada indikasi upaya pembunuhan dengan tembakan sniper dari jarak lebih dari 2 km. Oleh karena itu, Bob diminta merencanakan skenario kemungkinan lokasi penembakan di 3 kota, yang akan dikunjungi selama 2 minggu ke depan oleh Presiden, sehingga agen bisa mengantisipasi sumber ancaman tersebut. Sekali lagi Bob menegaskan bahwa hubungannya dengan masa lalu sudah berakhir. Ketika Kolonel hendak pulang, Bob tiba-tiba tertarik pada mobil yang digunakan Pak Kolonel dan beralasan ia ingin memotret mesinnya. Sebenarnya ia berniat mengambil foto plat mobil sang kolonel itu. Meski tanpa acuh, Bob sesungguhnya masih mencintai negaranya dan khawatir jika pembunuhan itu benar-benar terjadi maka negara akan kacau. Karena itu ia mencoba menembak target dari jarak 2 km untuk menguji apakah skenario tersebut mungkin dilakukan. Perlu teman-teman ketahui bahwa menembakkan peluru dari jarak lebih dari 1 km dipengaruhi banyak faktor seperti angin dan gravitasi. Hanya orang yang sangat terlatih yang mampu melakukannya, dan Bob termasuk salah satunya.
Pada akhirnya, Bob menarik ucapannya yang sebelumnya, di mana sekarang ia bersedia membantu Pak Kolonel Isaac untuk merancang cara pelaku kemungkinan untuk mengeksekusi presiden 2 minggu ke depan. Setelah meninjau setiap titik di 3 kota itu dan menganalisis dengan teliti, Bob melaporkan rencananya langsung kepada kolonel. Dari ketiga kota tersebut, kemungkinan besar sniper akan menembak presiden di kota Philadelphia dari atap sebuah gedung dengan jarak sekitar 1,6 km. Laporan Bob begitu rinci hingga membuat kolonel dan anak buahnya begitu terpukau. Kolonel Isaac menekankan pentingnya rencana yang matang, karena tujuan mereka adalah menangkap pelaku hidup-hidup untuk mengungkap dalang di balik rencana tersebut. Di akhir pertemuan, kolonel meminta bantuan Bob untuk ikut pada hari H, mungkin sebagai pendamping saat penangkapan si pelaku. Pada hari yang ditentukan, agen FBI sudah berjaga di sekitar lokasi dan beberapa sniper pengaman mengisi atap-atap gedung. Bob dan kolonel memantau dari jarak jauh di sebuah gedung tua. Tak lama kemudian, polisi setempat masuk ke ruangan dan kolonel memperkenalkannya pada Bob. Singkat cerita, tibalah saat presiden berpidato. Setelah menghitung arah angin dan variabel lain, Bob memperingatkan kolonel agar segera mengarahkan pasukannya untuk menangkap si pelaku. Namun yang terjadi malah yang ini. He's loaded. When Max is set up, take him now. Take out the steam. Namun yang terjadi malah seperti ini. Bob diserang 2 kali dan terjatuh dari ketinggian. Dalam keadaan kritis, ia berusaha melarikan diri. Seluruh pasukan militer hingga agen FBI dikerahkan untuk memburu keberadaannya. Sementara itu, gedung tempat pengamanan dikosongkan dan disusun sedemikian rupa seolah-olah Bob lah yang mencoba membunuh Pak Presiden. Bahkan senjata yang selama ini disimpan di rumahnya berhasil disita dan dijadikan barang bukti. Di tengah pelariannya, Bob bertemu dengan seorang agen muda FBI bernama Nick. Karena keadaan memaksa, Bob menabrakkan diri dan merebut kendaraan yang diparkir di pinggir jalan untuk bisa kabur. Luka-lukanya semakin parah. Ia harus menghentikan pendarahan atau beresiko pingsan. Ia kemudian menyelinap ke sebuah tempat cuci mobil otomatis. Di sana Bob membobol jok belakang untuk mengambil kotak P3K yang menurut ingatannya selalu tersedia di mobil-mobil petugas sebagai prosedur standar. Dengan peralatan seadanya, ia berhasil merawat luka dan menutup pendarahan sementara, lalu kembali melarikan diri. Namun pengejaran berlangsung intensif, dari darat maupun udara, sehingga Bob terpaksa bergelantungan pada sebuah kapal tongkang untuk lolos dari kejaran. Setelah sampai di darat, ia menemukan sebuah mobil tua yang bisa dipakai sebagai alat pelarian. Pengejaran tak kunjung reda dan pemberitaan tentang dirinya menyebar ke seluruh negeri. Kita kembali kepada Nick. Atasannya terlihat memanggilnya karena menganggap tindakannya tadi memalukan nama FBI. Nick sendiri terus penasaran dengan keterangan Bob bahwa ia bukanlah penembak yang membidik Pak Presiden dan bahwa polisi yang menembaknya itu bernama Timon adalah bagian dari sebuah jebakan. Namun rekan-rekannya di kantor tidak mempercayainya. Malam itu Nick berjaga di kantornya, meneliti bukti-bukti, peluru yang dipakai pelaku, rekaman video dan latar belakang Bob. Ia tak bisa tidur sampai pagi hari. Ketika sekretaris para petinggi datang, Nick memaparkan temuannya, yaitu salah satu kejanggalan yang utama, di mana menurutnya adalah bagaimana seorang Bob bisa meleset sedemikian rupa. Perlu juga kita tahu bahwa tembakan semalam rupanya tidak mengenai presiden, melainkan seorang tokoh agama dari Afrika yang berdiri tepat di samping Pak Presiden. Nick membandingkan rekaman tembakan Bob di masa lalu, di mana pada jarak lebih dari 1 kilometer, dari 5 tembakan dengan variasi arah angin, sasaran Bob nyaris tak bergeser, sedangkan yang kemarin pada kondisi angin yang relatif sangat tenang, tiba-tiba tembakan itu mengenai seseorang yang jauh di samping Pak Presiden. Keanehan lainnya di mana polisi yang dikatakan menembak Bob yaitu polisi Timon, semalam malah ditemukan tewas di sebuah gang akibat perampokan. Semua bukti ini membuat Nick semakin yakin bahwa ini adalah sebuah konspirasi. Nick pun melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi lokasi yang ia curigai sebagai posisi sniper yang sesungguhnya. Di sana ia menemukan 3 lubang seperti bekas tripod.
Dan setelah berkonsultasi dengan seorang teman yang ahli senjata, ia menemukan kesesuaian dengan jenis persenjataan yang digunakan. Namun gerak-geriknya mulai diperhatikan. Agen-agen dan orang-orang tak dikenal mengikuti jejaknya karena ia sudah melangkah terlalu jauh dalam penyelidikan. Setelah beristirahat selama seminggu, kondisi luka Bob mulai membaik. Sayangnya ada kabar yang membuatnya semakin hancur. Saat polisi menggeledah rumahnya, ternyata anjing kesayangannya malah ditembak mati. Luka batin itu mendorong Bob untuk bersumpah, di mana ia berjanji akan membalas dan memburu Kolonel Isaac beserta anak buahnya sampai tuntas. Lalu pada malam harinya, Bob kembali meminta bantuan kepada Sarah. Meski hatinya terasa berat karena ia merasa melibatkan istri sahabatnya terlalu jauh dalam urusan berbahaya ini, namun Sarah justru meyakinkannya bahwa ia rela untuk membantunya, sebab Bob pernah menjadi satu-satunya sahabat sejati almarhum suaminya. Keesokan harinya, Bob memanfaatkan rasa ingin tahu Nick. Saat Nick sedang bersantai di sebuah rumah makan, Sarah muncul dengan penyamaran dan mengaku baru saja bertemu Bob. Ia menceritakan versi asli kejadian penembakan yang kemarin, lalu menyerahkan foto nomor rangka kendaraan Kolonel Isaac yang sempat dipoto Bob sebelumnya. Pertemuan singkat itu pun semakin membangkitkan rasa penasaran Nick. Ia lalu menggunakan fasilitas kantornya untuk melacak nomor kendaraan tersebut. Namun tindakannya itu langsung menimbulkan kecurigaan Kolonel Isaac dan para anak buahnya. Mereka menduga Nick telah bekerja sama dengan Bob. Akibatnya pada suatu siang, Nick tiba-tiba diculik oleh sekelompok agen. Ia disiksa dengan kejam. Bahkan sudah dipersiapkan skenario agar kematiannya tampak seperti bunuh diri. Namun tiba-tiba ini yang terjadi. Rencana Bob berjalan mulus. Ia datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Nick, kemudian membuang jasad para musuh itu ke sungai. Meski selamat, Nick masih ragu membantu Bob untuk mengungkap kebenaran. Ia menyarankan agar Bob menyewa pengacara dan ia sendiri akan mencoba melapor pada atasannya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Namun Bob menegaskan bahwa lawan mereka bukan orang sembarangan. Mereka kebal hukum, bahkan jika dihukum pun akan muncul kembali dengan identitas yang baru. Di situ barulah Nick tersadar dan akhirnya ia setuju untuk benar-benar bekerja sama dengan Bob. Di sisi lain, Kolonel Isaac mendapat laporan bahwa eksekusi Nick gagal total. 3 agen yang dikirim justru tewas ditembak oleh seorang sniper. Dari situ ia menyadari bahwa Bob masih hidup. Tak lama kemudian, salah seorang anggotanya melaporkan hasil penyelidikan. Ada kemungkinan Sarah yang merupakan istri mendiang sahabat Bob telah membantunya untuk menyembuhkan lukanya. Pak Kolonel pun segera mengirim pasukannya untuk menangkap Sarah. Sementara itu, Bob bersama Nick terlihat pergi jauh ke Tennessee untuk menemui seorang pakar senjata. Bob menanyakan detail teknis soal kejadian penembakan yang kemarin. Hal yang sangat penting sebagai bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Ia juga bertanya siapa yang masih mungkin menembak dari jarak 2 km. Sang pakar, seorang veteran tua itu menjawab bahwa hanya ada segelintir orang di dunia dengan kemampuan tersebut. Selain Bob sendiri, semua penembak setara sudah pada meninggal, kecuali satu orang yang kini cacat akibat misi terakhirnya dan dikabarkan berhenti menembak. Mendengar itu, Bob mendadak teringat. Ia pernah bertemu orang itu. Ternyata dia adalah salah satu anggota dari Kolonel Isaac. Tanpa buang waktu, Nick pun meminta temannya untuk melacak identitas asli serta alamat sniper tersebut. Tidak lama, kabar balasan datang pada malam harinya. Namun gerakan Bob kali ini ternyata sudah diprediksi oleh Kolonel Isaac. Ia merencanakan untuk mengerahkan pasukan penuh ke lokasi. Dan demi menyamarkan aksinya, ia meminta izin dari seorang senator wilayah Montana yang ternyata juga terlibat dalam konspirasi ini. Lalu bagaimana dengan Sarah? Seperti dugaan, ia berhasil ditangkap dan disiksa oleh anak buah kolonel. Sementara itu, Bob dan Nick bergerak cepat. Mereka sudah menganalisis lokasi kediaman si sniper. Ternyata sniper itu bernama Serbiak. Bob sadar ini pasti jebakan kolonel. Maka mereka bersiap matang dengan membeli perlengkapan di toko bangunan. Dari alat-alat sederhana itu, mereka merakit berbagai bom rakitan dengan kendali jarak jauh. Nick pun juga dilatih menggunakan senjata laras panjang untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk. And I say don't let anything distract you. Slow. Hari yang ditunggu pun tiba. Penyerangan dimulai.
Nick bertugas memantau pergerakan para penjaga dari kejauhan sambil memberi laporan lewat radio, sementara Bob bergerak mendekat, mengeksekusi penjaga satu persatu. Di sepanjang jalur yang dilaluinya, Bob menaruh bom rakitan sebagai jebakan tambahan. Rencana berjalan sesuai harapan, hingga akhirnya Bob berhasil menodongkan senjata ke arah Serbiak. Namun Serbiak ternyata sudah menanti kedatangan Bob. Di sana keduanya terlibat percakapan panjang mengenai alasan utama mengapa Bob dijadikan kambing hitam dalam rencana Pak Kolonel. Ternyata target sebenarnya bukanlah Pak Presiden, melainkan seorang pemuka agama asal Afrika yang berdiri tepat di samping Pak Presiden. Alasannya sangat mengejutkan. Kolonel Isaac takut jika pemuka agama itu melaporkan ke Presiden mengenai kejahatan mereka di Afrika, yakni pembantaian sebuah desa yang berisi 400 jiwa. Semua penduduk dibantai tanpa peringatan, demi membuka jalur pipa minyak milik perusahaan Amerika di wilayah tersebut. Kolonel Isaac ternyata tidak bergerak sendirian. Ia hanyalah pion dari sang senator yang sebelumnya telah kita lihat. Begitu percakapan dengan Bob selesai, Serbiak memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sementara itu, Nick sejak tadi sudah memperingatkan Bob bahwa rumah tersebut telah dikepung puluhan pasukan militer. Bob segera menyuruh Nick bergerak ke posisi B untuk menjalankan rencana yang sudah mereka siapkan. Berbagai bom rakitan yang sebelumnya ditanam Bob mulai diledakkan sesuai perhitungan, berhasil melumpuhkan sejumlah pasukan. Dari kejauhan, Nick memberikan perlindungan dengan senapan sniper. Namun masalah besar muncul ketika helikopter tempur dikerahkan untuk menyudutkan mereka. Untungnya Bob menemukan sebuah tangki bahan bakar yang dapat dimanfaatkan sebagai senjata. Dengan tembakan presisi, mereka berhasil menjatuhkan helikopter itu dan melarikan diri dari lokasi. Pertempuran sengit itu membuat geger kantor FBI. Di tempat kejadian, mereka hanya menemukan puing helikopter dan bangunan yang porak-poranda, tanpa satu pun jasad yang tersisa. Tak lama Nick menelpon atasannya. Ia mengatakan bahwa dirinya kini sudah menangkap Bob, tetapi ia tidak bisa menyerahkannya pada kantor maupun pihak manapun, karena saat ini tidak jelas siapa yang benar-benar dapat dipercaya. Di sisi lain, Kolonel Isaac terlihat menelpon Bob. Ia sadar pasukannya sudah dihancurkan dengan mudah, dan untuk menekan Bob, ia mengancam keselamatan Sarah. Akan tetapi, Bob sudah punya senjata pamungkasnya. Ternyata pengakuan Serbiak tadi sempat direkam olehnya, dan di dalam rekaman itu jelas disebutkan siapa dalang utama di balik konspirasi itu. Bahkan Bob telah mengetahui lokasi kuburan massal tempat 400 korban pembantaian perusahaan minyak itu dikubur. Dengan kartu as di tangannya, Bob menyepakati pertemuan dengan syarat ia akan muncul secara terbuka dari kejauhan. Keesokan harinya, pertemuan berlangsung di sebuah pegunungan yang bersalju. Kolonel bersama Sarah tiba dengan helikopter, disusul sang senator. Sesuai janji, Bob terlihat berjalan dari kejauhan menuju titik pertemuan. Namun seperti yang sudah diduga, Kolonel kembali berkhianat lagi dengan menempatkan 3 sniper di sekitar lokasi. Untung saja semua sudah diperkirakan oleh Bob. Ia berhasil melumpuhkan mereka satu persatu, bahkan memutuskan lengan salah satu bawahan Pak Kolonel. Is there anybody else? No. Begitu situasi aman, Bob pun langsung keluar dari persembunyiannya. Nick sebelumnya berperan sebagai umpan. Meski sempat tertembak, ia selamat karena mengenakan rompi anti peluru. Sang senator yang menyaksikan kehebatan Bob malah merasa kagum. Ia bahkan menawarkan pekerjaan pada Bob. Namun Bob dengan dingin menolaknya. "Orang macam apa yang mau bekerja untuk pembunuh sepertimu?" kata Bob. Senator lalu meminta rekaman pengakuan si Serbiak. Namun Bob justru membakarnya di depan semua orang. Menurutnya, rekaman itu tidak akan ada gunanya. Jika diserahkan ke aparat hukum, hanya akan disabotase seperti yang pernah terjadi pada polisi di awal cerita tadi. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir.
Oke teman-teman, demikianlah alur cerita film Shooter yang dirilis tahun 2007 lalu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Kalau kalian punya rekomendasi film baru atau ingin berbagi pendapat tentang film ini, silahkan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.